Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia berkata, "Karena kau adalah adik magang junior rekan kultivator Chen-Long, aku tidak akan membunuhmu karena telah menyinggung perasaanku, aku akan menyimpan pedang ini sebagai peringatan." Chen-Long berbalik dan menatap Wu Ma lalu berkata dengan marah, "Kau, diam! Rekan kultivator Wang, bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi." Wu Ma jelas takut pada Chen-Long, jadi dia hanya mengangguk dan diam. Wang Lin melihat itu. Setelah masuk ke sini, ia sengaja memancing amarah mereka untuk melihat apakah mereka terjebak di sini. Ia bahkan mengambil pedang Wu Ma, tapi semua ini ditanggung oleh Chen-Long tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Selain fakta bahwa Chen-Long adalah orang yang sangat licik, yang lebih penting, hal itu membuktikan spekulasi Wang Lin bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Tepat pada saat ini, Grid membuka matanya, ia menatap Wang Lin dengan dingin, dan berkata dengan muram, "Anak kecil, kenapa temanmu belum keluar?" Keserakahan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Jika bukan karena indera kuat yang tersembunyi dalam kabut ungu, dia pasti sudah menahan Wang Lin begitu dia muncul. Dalam waktu singkat sejak Wang Lin muncul, meski matanya terpejam, ia telah menyesuaikan mantranya 3 kali. Akan tetapi, pada ketiga kesempatan itu, tepat saat dia hendak bertindak, indera ilahi dalam kabut itu tiba-tiba muncul seakan-akan tengah memperingatkannya, membuatnya ragu-ragu dan menyerah. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia berkata, "Temanku itu dingin dan tidak suka orang lain, apakah senior juga dari Sekte Pedang Dalu?" Grid menatap Wang Lin dan menyeringai. Chen-Long tersenyum tipis dan memperkenalkannya. "Rekan kultivator Wang, senior ini bernama Grid. Dia adalah seorang ahli di antara generasi guru kita. Sayangnya, jika bukan karena senior Grid terluka, dan hanya bisa menggunakan kultivasi Asken dan tahap akhir puncak, kami tidak akan terjebak di sini selama seabad," kata Chen-Long. Wang Lin berpikir sejenak, Chen-Long ini tidak sederhana, orang ini mampu menunjukkan semua informasi penting hanya dalam beberapa kalimat. Chen-Long segera berkata, "Senior Grid, karena rekan kultivator Wang dan temannya sudah datang ke sini, bagaimana kalau kita bergabung dan mencoba menerobos bersama? Mungkin kita bisa lolos dari pengepungan ini dengan bantuan gerombolan binatang iblis itu." "Kawanan binatang iblis?" pikir Wang Lin, ekspresinya tenang tapi ini menarik perhatiannya. Ekspresi Grid nampak tenang, ia hendak menolak, tapi matanya langsung menyipit. Ia merasa seperti saat itu, ia melihat kabut ungu bergerak sejenak, seolah-olah menyusut sedikit. Setelah menatap Chen-Long, Grid mengangguk dan berkata, "Karena kau begitu khawatir apakah orang tua ini akan menolak lagi, kau pasti berpikir aku sedang merencanakan sesuatu yang jahat, lupakan saja, ayo kita coba menerobos lagi." Chen-Long segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior tidak berani, tapi kita sudah terlalu lama terjebak di sini, aku khawatir dengan adik-adik juniorku di negeri roh iblis." Grid mencibir dan melompat dari tanah, ia memimpin jalan dan langsung menyerbu ke dalam kabut. Chen-Long menghela napas, ia menangkupkan tangannya ke Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, mari kita kesampingkan dulu perbedaan sekte, selama seseorang memasuki kabut, mereka tidak akan bisa keluar, hanya ada satu jalan keluar dari kabut ini, tapi sayangnya, kabut ini dikelilingi oleh kawanan binatang iblis, jika kita ingin keluar, kita harus menerobosnya," kata Chen-Long. Wang Lin sedikit mengangguk dan terbang bersama Chen-Long, dan murid lainnya mengikuti Grid. Saat Wang Lin terbang, segel kehidupan mengelilingi tubuhnya dan melindungi dirinya. Chen-Long dan murid lainnya juga menggunakan mantra untuk melindungi diri, mencegah jika Wang Lin memutuskan untuk melancarkan serangan diam-diam. Grid berada di depan dan selalu waspada. Ia samar-samar bisa merasakan satu indera ilahi muncul dan menghilang di dalam kabut ungu. Ia merasa jika ia lengah sejenak, indera ilahi itu akan menyerangnya. Sialan, kapan Wang Lin ini punya pelindung sekuat itu? Pikir Grid. Semua orang bergerak sangat cepat dan tak lama kemudian, mereka tiba di tepi pintu keluar kabut ungu. Kabut ungu di sini tidak terlalu pekat, sehingga semua orang bisa melihat bagian luar dengan samar. Indera spiritual mereka mampu menyebar dan melihat segala sesuatu di luar. Indera spiritual Wang Lin juga menyebar, ketika ia melihat apa yang ada di luar, ia terkejut, apa itu? Pikir Wang Lin menghirup udara dingin, apa yang dilihatnya adalah sekelompok besar nyamuk iblis. Chen-Long dan lainnya tidak tahu bahwa Wang Lin tidak hanya mengenali binatang buas ini, tapi juga sangat akrab dengan mereka, bahkan keserakahan pun tidak akan menduga hal ini. Kawanan besar nyamuk itu berdesakan, dan ketika melihat manusia muncul, mereka langsung menunjukkan sifat ganas.
Pada saat ini, di balik kabut ungu, nyamuk Wanglin memperlihatkan separuh tubuhnya. Ia menatap kerumunan nyamuk di hadapannya dengan linglung. Saat nyamuk berada di dalam kantong penampungan, ia bisa merasakan aura kecemasan yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya. Namun, aura ini juga sangat familiar, seolah berasal dari jiwanya. Setelah nyamuk iblis terbang keluar dari kantong penyimpanan Wanglin, ia berlama-lama di kabut ungu. Ia ragu-ragu, ingin mendekat, tapi juga takut. Seperti orang yang telah mengembara selama bertahun-tahun, dia menjadi malu ketika melihat keluarganya sekali lagi. Nyamuk-nyamuk di tepian melihat salah satu jenis mereka, dan terkejut, tatapan tajam mereka langsung tertuju pada nyamuk Wanglin, tapi keganasan itu segera lenyap dan digantikan oleh keraguan. Nyamuk-nyamuk ini menjerit dan terbang maju, mereka mengitari nyamuk Wanglin beberapa kali, dan mulut mereka yang besar sesekali menyentuhnya. Kemudian mereka terbang kembali ke kawanan, dan menjerit seolah-olah memanggil nyamuk itu kembali. Nyamuk Wanglin ragu sejenak sebelum mengikuti mereka, dan menghilang ke dalam kawanan nyamuk. Tak seorang pun menyadari kejadian ini. Pada saat ini, Grit menembus awan dan berhenti sejenak di tepi kabut. Namun, tepat pada saat itu, ia tiba-tiba menoleh dan menatap kabut. Kabut itu tiba-tiba mulai berputar. Perputaran ini tidak hanya terjadi di satu bagian kabut, tapi seluruh kabut ungu mulai berputar. Raungan keras datang dari dalam kabut. Ini adalah suara gesekan yang dihasilkan dari kabut yang saling bergesekan. Kejadian aneh ini segera menarik perhatian murid-murid Sekte Pedang Dalu dan Wanglin. Ada sedikit kegembiraan di mata Grit. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada kabut itu. Itulah sebabnya ia menyetujui permintaan Chen-Long. Dia mengayunkan tangannya, dan tungku kecil terbang keluar. Tungku ini mengeluarkan kabut ungu yang menyelimuti Grit, lalu ia melangkah keluar dari kabut ungu itu. Pada saat ini, pikirannya memberi perintah, dan nyamuk-nyamuk di luar kabut ungu segera berteriak. Kabut ungu itu mulai berputar lebih kencang, dimulai dari tepi. Jika dilihat dari sudut lain, kabut ungu itu menyusut dengan cepat. Ekspresi Chen-Long dan lainnya berubah drastis, mereka langsung ingin bergegas keluar. Namun, saat mereka bergerak, mereka mendengar tawa Grit. Ia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang angin langsung muncul, membuat Chen-Long dan lainnya langsung berhenti. Suara Grit menggema di dalam kabut. Patua ini telah menunggu selama 100 tahun. Dan sekarang kabut ungu akhirnya akan menjadi satu lagi. Kalian semua akan menjadi tumbal untuk memenuhi keinginan Pak Tua ini. Tatapan Wanglin menjadi dingin, dan pada saat ini, suara Zoyi bergema di benaknya. Wanglin, ada energi spiritual surgawi di tepi kabut ungu yang bisa menjebak semua kultivator. Kecuali seseorang memiliki akar surgawi, mereka tidak bisa pergi. Namun, itu tidak berpengaruh padaku, jadi aku bisa membawamu keluar. Wanglin sedikit mengangguk, dia menatap murid-murid Sekte Pedang Dalu dan segera mengambil keputusan. Ia tidak langsung membiarkan Zoyi membawanya keluar, melainkan perlahan mundur. Kabut ungu itu menyusut dengan cepat, dan lapisan gas ungu tebal terbentuk di sekelilingnya. Sekeras apapun para murid Sekte Pedang Dalu berusaha, mereka tak mampu menembus gas ungu itu. Kabut ungu itu tampaknya memiliki sifat korosif, membuat mereka tampak putus asa dan jengkel. Salah satu murid bahkan menggunakan energi pedang Ling Tianhou, tapi tidak berpengaruh. Energi pedang itu dengan cepat diserap oleh gas ungu. Ekspresi Chen-Long berubah drastis. Ia menoleh ke arah Wanglin yang sedang mundur, dan berteriak dengan nada mendesak. Saudara Wang, saat ini kita sedang menghadapi krisis. Bisakah temanmu membantu? Suara Grit memasuki kabut ungu. Wanglin, orang tua ini awalnya tidak ingin membunuhmu. Tapi karena kau sudah terjun langsung ke dalam masalah ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kilatan dingin melintas di mata Wanglin. Ia tidak berbicara dan segera mundur. Saat ini, kabut ungu itu menyusut dengan cepat. Jika ia mundur terlalu lambat dan diserbu oleh kabut ungu itu, mungkin ada bahaya lain. Para murid Sekte Pedang Dalu juga segera mundur. Dan Chen-Long segera berteriak, "Rekan kultivator Wang. Rekan kultivator Chen-Long, aku bahkan tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diriku sendiri, jadi tolong jangan bahas masalah ini," kata Wanglin menggelengkan kepalanya, dan langsung menghilang ke dalam kabut ungu. Di saat yang sama pedang surgawi Zoyi melingkari tubuhnya. Kau, ekspresi Chen-Long muram, Sekte Takdir Surgawi dan Sekte Pedang Dalu bagaikan api dan air. Ia mengerti mengapa Wanglin menolak membantu. Aku yang salah karena terlalu ragu. Kalau aku memutuskan untuk memberontak melawan Grit lebih awal, kita tidak akan berakhir seperti ini, jika kita menggunakan energi pedang guru. Ada penyesalan di mata Chen-Long. Namun, Grit adalah senior dari generasi gurunya, jadi Grit pasti tahu tentang energi pedang mereka.
Chenglong mengerti bahwa meskipun mereka menggunakan energi pedang guru mereka, dia khawatir Grid sudah siap. Akibatnya, kemenangan belum tentu. Selain itu, kemungkinan besar semua adik juniornya akan mati. Dia tidak bersedia membayar harga sebesar itu untuk kecurigaannya, jadi itulah sebabnya, dia tidak bisa mengambil keputusan dan terpaksa menunggu selama 1 abad. Pada saat ini, kabut ungu menyusut dengan cepat dan dalam sekejap mata. Ukurannya menjadi 10 kali lebih kecil dari sebelumnya. Seiring kabut ungu menyusut, gas ungu di tepinya menjadi semakin kuat, membuat semua murid pedang terus mundur. Suara cemas Zoe bergema di benak Wang Lin. Wang Lin, kalau kita tidak pergi, akan sulit untuk keluar, bahkan dengan kemampuanku. Mata Wang Lin menyipit, tunggu sebentar lagi. Wang Lin berpikir, ia masih berada di dalam kabut saat ia menatap para murid sekte pedang di kejauhan, tatapannya menjadi dingin. 5 orang, 5 energi pedang Ling Tianhou, 5 pedang berharga, pikir Wang Lin dengan tatapan menjadi semakin dingin. Tatapan Chenlong dipenuhi kesedihan saat ia menatap adik-adik magang di sampingnya. Ia memejamkan mata, lalu tiba-tiba membukanya kembali, dan sorot matanya mengandung ketegasan. Semuanya, maafkan aku benar-benar tidak berguna, gumam Chenlong segera menunjuk dahinya, cahaya merah langsung muncul di dahinya, dan berubah menjadi energi pedang. Itu adalah energi pedang Ling Tianhou, tapi beberapa kali lebih kuat daripada yang pernah dilihat Wang Lin, tingkatannya benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang lain. Saat energi pedang muncul, kabut ungu yang menyusut itu melambat sejenak. Tatapan Grid berubah dingin, ia segera menyadari ada yang tidak beres dengan Chenlong ini dan tebakannya benar. Energi pedang menyelimuti tubuh Chenlong dan ia langsung menyerbu ke arah kabut ungu itu, dan bertabrakan dengan gas ungu itu, hingga terdengar suara ledakan keras seolah terjadi gesekan yang hebat, sepertinya ada api di sekitar tubuh Chenlong. Akhirnya, sebuah celah kecil muncul di kabut ungu, dan Chenlong menyerbu keluar dengan energi pedang. Bukannya dia tidak ingin membawa serta adik-adik juniornya, tapi dia memperhitungkan bahwa jika dia membawa 1 orang saja, dia tidak akan bisa menerobos keluar. Begitu Chenlong menyerbu keluar, kabut ungu itu langsung berubah semakin pekat sehingga orang tak bisa lagi melihat ke dalamnya. Mata keempat murid sekte pedang Dalu dipenuhi keputusasaan. Wuma meraung marah, 3 saudara junior, karena keadaan sudah seperti ini, mengapa putus asa? Aku tahu Wang Lin masih di sini, bantu aku membunuh orang ini, agar aku tidak menyesal. Setelah Wuma mengatakan itu, 3 murid lainnya melepaskan niat membunuh. Jika bukan karena Wang Lin muncul, mereka mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Suara Zoe terdengar keras di dalam benak Wang Lin. Wang Lin, kenapa kamu masih belum keluar? Apa yang kamu tunggu? Senior, bantu aku mengunci keempat lainnya dengan indera ilahi pedangmu, kata Wang Lin bergerak cepat di tengah kabut ungu. Zoe terkejut. Wang Lin, dalam 10 tarikan napas, bahkan jika kau melawan, aku akan membawamu paksa keluar, kata Zoe, lalu mengunci pikiran keempat murid pedang. Wang Lin bergerak secepat kilat ke arah salah satu dari mereka. Orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah di antara keempatnya, hanya transformasi jiwa tingkat menengah, indera ketuhanannya tak berguna dalam kabut ungu, seolah ia buta dan tuli dalam situasi ini. Saat Wang Lin mendekat, orang ini hanya merasakan semilir angin, namun, semilir angin ini dengan cepat menjadi dingin, dan pergi membawa kepalanya. Wang Lin memegang kepala itu dengan energi pedang yang terkunci di dalamnya. Setelah menyimpan pedang berharga itu, ia menyerbu ke arah murid berikutnya. Sishi mengendalikan pedang kesayangannya, tapi ia frustrasi dan matanya dipenuhi keputusasaan. Ia membuka matanya lebar-lebar, tapi ia hanya bisa melihat 7 kaki di depannya. Setelah itu, semuanya hanyalah kabut ungu. Matanya tiba-tiba kabur seolah dia melihat sesosok melintas di hadapannya. Siapa? Hati Sishi bergetar, dan ia segera melemparkan pedangnya ke dalam kabut. Namun, tepat saat ia melemparkan pedang itu, ia merasakan sebuah tangan dingin menekan tengkuknya. Ia merasakan jiwa asalnya bergetar, dan kekuatan hidupnya langsung meninggalkan tubuhnya. Setelah menjerit pilu, tubuhnya pun menjadi mumi. Energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuhnya tiba-tiba runtuh. Mata Wuma merah padam. Setelah kehilangan pedang kesayangannya, ia membenci Wang Lin sampai ke tulang. Kini setelah ia mengaktifkan energi pedang Ling Tianhou, jika ia merasakan angin sepoi-sepoi, ia akan segera melepaskannya. Pada saat ini, kabut ungu di depannya bergolak seolah seseorang sedang bergegas. Mata Wuma menjadi ganas dan dia berteriak, "Wang Lin, mati!"
Dia baru saja hendak melepaskan energi pedang Ling Tianhou di tangannya ketika suara rekannya Su Go tiba-tiba muncul. "Kakak senior, ini aku." Wuma terkejut dan menarik tangan kanannya. Namun, tepat saat ia hendak bicara, sebuah tangan diam-diam muncul dari kabut di sebelah kanannya. Sebuah jari telunjuk menyentuh dahinya. Mata Wuma melotot dan ia memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi keengganan, dan ia ingin melepaskan kembali energi pedang yang baru saja ia tarik, tapi tidak ada kesempatan. Saat ini, tepat 10 tarikan napas, Zoe dengan paksa membawa Wang Lin dan menyerbu keluar dari kabut ungu. "Sayangnya, masih ada satu pedang," gumam Wang Lin dengan getir. Dari 4 murid, ia hanya berhasil mendapatkan 2 energi pedang. Dengan menambahkan 1 energi pedang yang dimilikinya sebelumnya, kini ia memiliki 3 energi pedang Ling Tianhou. Zoe menyaksikan sendiri kejadian ini, dan kekagumannya terhadap Wang Lin semakin bertambah. Wang Lin bertindak berani dan tegas. Jika orang lain yang melakukannya, mereka hanya akan berpikir untuk melarikan diri, dan tidak akan mempertimbangkan hal lain. Kabut menyusut dengan cepat. Saat ini, lebarnya bahkan tidak mencapai 1000 kaki. Di luar kabut ungu, ekspresi Chen Long sangat muram, energi pedang Ling Tianhou ada di tangannya, memancarkan cahaya yang tajam, banyak sekali nyamuk yang mengelilinginya, dan saat ini sedang bertarung melawannya. "Grit, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini pada guruku nanti," kata Chen Long. Grit berdiri di kejauhan, dan dikelilingi oleh gerombolan nyamuk yang ganas. "Kalau gurumu tahu soal ini, aku pasti punya penjelasan, lagi pula, belum diketahui apakah dia akan tahu soal ini." Tepat pada saat ini, sosok Wang Lin muncul dari kabut ungu. Saat ia berdiri di atas pedang Zoe, pedang itu melepaskan energi pedang yang kuat. Kemunculan Wang Lin langsung membuat mata Grit menjadi dingin. Ia mencibir dan mengirimkan perintah melalui pikirannya. Sekelompok besar nyamuk segera meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Grit mendengus dingin. Ia tidak berniat langsung membunuh Wang Lin, melainkan ingin mengambil jiwa asalnya untuk mencari keberadaan si Tunan. Saat ia melihat Wang Lin di luar Laut Roh Iblis Timur waktu itu, ia merasakan aura si Tunan ada pada Wang Lin. Wang Lin melihat gerombolan nyamuk yang datang ke arahnya, dan memperlihatkan ekspresi aneh. Tepat pada saat ini, suara yang lebih keras tiba-tiba terdengar dari dalam kawanan, menggantikan raungan sebelumnya. Pada saat yang sama, sesosok nyamuk ungu bergegas menuju Wang Lin. Sosok ini adalah nyamuk Wang Lin. Nyamuk ini menembus kerumunan seperti sinar ungu dan meraung. Ia langsung menuju Wang Lin. Ketika tiba di samping Wang Lin, mulutnya yang besar mengusap lembut Wang Lin, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kawanan nyamuk yang menyerbu Wang Lin semuanya berhenti saat melihat itu. Meskipun tatapan mereka masih ganas, ada kilatan keraguan di mata mereka. Adegan itu membuat Grit tercengang, bahkan mata Chen Long tak percaya. Wajah Grit tampak muram saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak. 7 jarum ajaib, jejak. Teriakan nyaring terdengar dari dalam kawanan, dan kawanan besar nyamuk itu segera membuka jalan. Dari tengah kawanan, seekor nyamuk raksasa dengan 7 jarum perak tertancap di kepalanya perlahan terbang keluar. Ada perlawanan di mata merahnya. Nyamuk raksasa itu menatap Grit dan meraung. Grit meraung dan jarum-jarum perak di kepalanya terbenam 3 inci lagi. Tubuh nyamuk itu gemetar, dan perlawanan di matanya semakin kuat. Namun, matanya langsung menunjukkan tekad saat ia menjerit keras penuh kematian. Tatapannya bergerak cepat dan mendarat di nyamuk Wang Lin. Nyamuk Wang Lin terkejut, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari Wang Lin. Ia langsung menuju temannya dan langsung hinggap di punggung nyamuk raksasa itu. Mulutnya yang besar tiba-tiba menusuk tubuh nyamuk raksasa itu. Saat ia mulai menghisap, perlawanan di mata nyamuk raksasa itu menghilang dan digantikan oleh kelegaan. Hisapan itu selesai hampir seketika. Seiring nyamuk raksasa itu layu, nyamuk Wang Lin pun perlahan membesar, tubuhnya membesar, dan warna ungu di atasnya semakin pekat, aura yang kuat pun menyebar. Kejadiannya sangat cepat. Nyamuk Wang Lin tiba-tiba mendongak dan menatap Grit sebelum meraung. Semua tatapan nyamuk langsung tertuju pada Grit, lalu mereka menyerbu ke arahnya. Kulit kepala Grit mati rasa, tangannya membentuk segel, dan 7 jarum perak segera keluar dari bangkai nyamuk yang layu itu, dan terbang kembali padanya. Jarum-jarum perak itu membentuk penghalang cahaya perak di sampingnya, lalu segera melesat ke samping. Wang Lin mundur, jari telunjuk kanannya tiba-tiba menunjuk ke arah Grit dan sebuah jari kematian melesat ke arahnya.
Di kejauhan, semua nyamuk di sekitar Chen-Long telah pergi, dan tatapannya pun menjadi dingin. Tanpa ragu, tangan kanannya membentuk segel, dan pedang raksasa di belakangnya melesat keluar. Seekor naga hitam bermata cerdas muncul dan meraung, ia menembakkan sinar energi pedang langsung ke arah Grid. Meskipun mereka berdua belum pernah bekerja sama sebelumnya, pencapaian mereka sejauh ini dalam kultivasi membuktikan bahwa mereka berdua memiliki wawasan yang baik, waktu mereka tepat, dan serangan mereka berdua menghalangi jalan mundur Grid. Mata Grid mengecil, ia tahu tak boleh dikepung oleh monster nyamuk itu, atau ia pasti akan mati. Ia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah menghadapi pemandangan seperti ini berkali-kali. Ia mundur sementara tangan kanannya membentuk segel dan mencakar dinding sebelum berteriak, "Cakar pelahap maut." Cakar ini menyebabkan sejumlah besar gas hijau keluar dari dinding. Gas hijau itu terlalu banyak dan berkumpul sebelum membentuk air terjun hijau. Air terjun hijau itu ditarik keluar dari dinding saat Grid menggerakkan tangan kanannya, matanya bersinar hijau saat ia melemparkan air terjun hijau itu ke belakangnya. Gas hijau tiba-tiba melesat keluar bagai sinar cahaya yang melintasi langit. Jari kematian Wang Lin berubah menjadi hijau setelah menyentuh gas hijau itu, dan langsung roboh. Roh pedang naga Chen-Long meraung ketika menyentuh gas hijau. Saat terkena gas, roh naga itu langsung roboh dan pedangnya terpental kembali ke arah Chen-Long. "Kalian anak-anak kecil berani memprovokasiku," teriak Grid sambil bergerak cepat dan hendak bergegas keluar dari kepungan kawanan nyamuk itu. Jika dia mampu lolos dari pengepungan, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya jika dia ingin bertarung atau pergi. Chen-Long berteriak, "Wang Lin, kita tidak boleh diam, ayo kita bekerja sama untuk membunuh pencuri tua ini. Kalau tidak, kita berdua akan mati." Kata Chen-Long menjentikkan darahnya ke pedang, menyebabkan pedang itu mulai bergetar dan retakan muncul di mana-mana. Potongan-potongan logam mulai terkelupas seolah-olah pedang itu sedang berganti kulit. Potongan-potongan yang jatuh mengandung hawa nafsu darah, akhirnya membentuk naga hitam dan menyerang dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.